Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Sparta. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan chapter 14 tentang behavioral research in accounting. Kelompok kami terdiri dari saya, Michaela Revalina Sudede, dengan NIM 2020-12-111-041, Nadia Syahda Farinka 2020-12-11040, Rizky Windiana Kirani 2020-12-11043. Next. Topik yang kita bahas kali ini ada 6 topik. Yang pertama, penelitian akuntansi perilaku, definisi dan cakupan. Kedua, kenapa BAR penting. Ketiga, keterwakilan bukti. Keempat, akuntansi dan perilaku. Kelima, keterbatasan BAR. Dan yang keenam, isu bagi auditor. Next. Penelitian akuntansi perilaku, definisi dan cakupan. Next. Penelitian akuntansi perilaku telah didefinisikan sebagai studi tentang perilaku akuntan atau perilaku non-akuntan karena mereka dipengaruhi oleh fungsi dan laporan akuntansi. Penelitian akuntansi perilaku atau BAR, riset pasar modal, dan penelitian teori keagenan, semua bisa disebut penelitian positif dalam arti bahwa semua penelitian ini terfokus dengan menemukan fakta. Penelitian pasar modal menanyakan bagaimana pasar sekuritas bereaksi terhadap informasi akuntansi. Teori agensi menanyakan insentif ekonomi apa yang menentukan pemilihan metode akuntansi. Dan penelitian perilaku menanyakan bagaimana individu benar-benar menggunakan dan memproses informasi akuntansi. Namun, penelitian-penelitian ini juga sangat berbeda dalam banyak hal. Misalnya, penelitian pasar modal melihat pada tingkat makro dari agregat pasar, sedangkan teori keagenan dan akuntansi perilaku fokus pada tingkat mikro dari manajer dan perusahaan. Next. Penelitian dalam akuntansi perilaku sangat besar dan telah meliputi banyak bidang yang berbeda dari aktivitas akuntansi. Beberapa studi mengenai BAR misalnya telah diterapkan di bidang audit untuk meningkatkan pengambilan keputusan auditor. Sebagai contoh, ketika auditor merencanakan cara mereka akan melakukan audit terhadap klien tertentu, mereka harus menilai seberapa risiko yang terkait dengan klien. Semakin tinggi risiko, semakin banyak pekerjaan audit yang harus dilakukan. Menilai risiko adalah tugas yang sangat kompleks yang dapat memiliki konsekuensi serius bagi auditor dan investor. Jika penilaian yang salah dibuat dan auditor akibatnya melakukan audit yang buruk. BAR telah digunakan untuk membantu menganalisis penilaian risiko auditor dan memperbaiki penilaian auditor. Area utama lain BAR ada di bidang akuntansi manajemen. Misalnya, BAR telah digunakan untuk membantu menggali dan memahami berbagai masalah insentif dan disinsentif yang terkait dengan berbagai jenis proses penganggaran dan bagaimana bentuk organisasi dan sistem akuntansi dapat mempengaruhi perilaku individu dalam perusahaan. Namun, karena ini tercatat pada laporan keuangan, fokus utama bab ini yaitu kandungan informasi pada laporan keuangan untuk pengguna eksternal perusahaan. Next. Lalu, mengapa BAR penting? Next. Ada sejumlah alasan yang baik bahwa BAR penting untuk praktisi, akuntansi, dan pihak lain, yaitu yang pertama, dibahas pada awal bab ini, bagaimana penelitian akuntansi lainnya seperti pasar modal dan teori keagenan tidak dilengkapi untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana orang-orang menggunakan dan memproses informasi akuntansi. Dan yang kedua, BAR dapat memberikan informasi berharga ke berbagai jenis cara dari pembuatan pengambilan keputusan, mengolah dan bereaksi terhadap item tertentu, informasi akuntansi, dan metode komunikasi. Dan yang ketiga, BAR berpotensi dapat memberikan informasi yang berguna kepada regulator akuntansi seperti Australian Accounting Standards Board atau ASB, karena tujuan utama akuntansi adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan anggota ASB, terus membahas dengan masalah yang berkaitan dengan metode akuntansi dan jenis pengungkapan yang akan berguna untuk para pengguna laporan keuangan. Next. Yang keempat,
Temuan BAR juga dapat menyebabkan efisiensi dalam praktik kerja akuntan dan profesional lainnya. Misalnya, keahlian anggota senior dan anggota berpengalaman dari sebuah perusahaan akuntansi dapat dicatat dan dimanfaatkan dengan metode BAR untuk mengembangkan sistem pakar atau expert system terkomputerisasi untuk berbagai konteks pengambilan keputusan. Sistem pakar ini dapat digunakan untuk melatih praktisi yang tidak berpengalaman dan untuk melakukan tugas-tugas rutin yang seharusnya mengikat waktu berharga dari staf yang berpengalaman. Next. Pengembangan riset akuntan perilaku. Istilah BAR pertama kali muncul dalam literatur pada tahun 1967. Tetapi penelitian HTJ memiliki dasarnya dalam literatur psikologi dari Ward Edwards pada tahun 1954. Penerapan penelitian untuk akuntansi dan audit dilakukan pada tahun 1974 ketika Aston menerbitkan sebuah studi eksperimental dan penilaian pengendalian internal dilakukan oleh auditor. 30 tahun terakhir setelah melihat ledakan BAR dalam penelitian umum dan HJT pada khususnya, terutama dalam audit, di mana penilaian untuk proses audit sangat penting. Untuk batas tertentu, pengembangan penelitian perilaku di bidang akuntansi keuangan telah dikalahkan oleh dominasi contracting teori sejak 1980-an. Next. Banyak disiplin ilmu, misalnya ilmu politik, teori organisasi, sosiologi, dan statistik, telah memainkan peran dalam pertumbuhan BAR. Tapi sejauh ini ilmu perilaku yang paling penting dalam hal kontribusinya adalah psikologi. Pertumbuhan penelitian HTJ dalam akuntansi berutang banyak terhadap adaptasi metode penelitian yang digunakan dalam literatur psikologi, yaitu Brunswick's Lens Model. Next. Gambaran umum pendekatan untuk memahami informasi pengolahan. Tujuan dasar dari penelitian HJT adalah untuk menggambarkan cara orang-orang menggunakan dan memproses bagian informasi akuntansi dan lainnya dalam konteks tertentu pengambilan keputusan. Kami menyebut deskripsi tentang proses pengambilan keputusan oleh seorang sebagai model. Jadi, misalnya kita dapat menggunakan teknik penelitian HJT sebagai model atau mewakili cara di mana seorang petugas pinjaman bank memproses berbagai item informasi seperti laba dan angka arus kas untuk membuat keputusan tentang apakah akan menyetujui aplikasi pinjaman dari sebuah perusahaan. Next. Meskipun Brunswick Lens Model telah menjadi metode dominan dalam mengembangkan model pengambilan keputusan, ada juga dua pendekatan penelitian utama lainnya. Salah satunya disebut proses tracking, yaitu yang merupakan upaya untuk membangun sebuah tree representation dari keputusan penelitian seseorang. Dan yang lainnya dikenal sebagai keputusan direpresentasikan sebagai pernyataan probabilitas yang didasarkan pada dalil Bayes. Next. The Brunswick Lens Model. Sejak pertengahan 1970-an, model lensa Brunswick telah digunakan sebagai kerangka kerja analisis serta dasar untuk studi penilaian yang kebanyakan melibatkan prediksi misalnya kebangkrutan dan atau evaluasi misalnya pengendalian internal. Peneliti menggunakan model lensa untuk menyelidiki hubungan antara beberapa isyarat atau potongan informasi dan keputusan. Penilaian atau prediksi dengan mencari keteraturan dalam tanggapan kepada isyarat ini. Dalam mengembangkan versi tertentu dari Brunswick Lens Model, subjek diminta untuk membuat penilaian untuk sejumlah besar kasus yang didasarkan pada seperangkat isyarat yang sama. Misalnya, mereka mungkin akan diminta untuk menilai apakah beberapa perusahaan cenderung gagal, dinilai dari modal kerja perusahaan, price earnings, laba bersih per saham, quick ratio, debt to equity, dan rasio lainnya. Next. Brunswick Lens Model adalah alat yang sangat kuat untuk membantu kita memahami proses pengambilan keputusan dalam situasi yang sangat spesifik. Pikirkan tentang cara-cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Pertama, melihat sisi kiri dari diagram yaitu hubungan antara hal kepentingan, default atau non-default, dan variabel yang digunakan untuk menilai peristiwa itu. Seperangkat studi lensa dapat menguji hubungan antara peristiwa dan isyarat informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan untuk melihat apakah isyarat yang benar telah digunakan, yaitu apakah potongan informasi akuntansi merupakan indikator yang baik untuk peristiwa tersebut. Jika isyarat informasi yang tidak relevan dan dengan keputusan itu,
Maka para pengambil keputusan dapat diinformasikan mengenai hal ini dan memberi tahu potongan informasi yang lebih bermanfaat. Next. Secara umum, penggunaan Brunswick Lens model telah menyebabkan penemuan informasi berharga mengenai yang pertama, pola isyarat digunakan secara jelas dalam berbagi tugas, bobot yang ditempatkan secara implisit oleh para pengambil keputusan di berbagai isyarat terinformasi, ketepatan relatif mengambil keputusan pada tingkat keahlian yang berbeda dalam memprediksi dan mengevaluasi berbagai tugas, kondisi di mana expert system dan model perilaku manusia melebihi perilaku yang dilakukan manusia, stabilitas dari penilaian manusia dari waktu ke waktu, tingkat pemahaman yang dimiliki para pengambil keputusan mengenai pola mereka menggunakan data, dan tingkat konsensus ditampilkan dalam berbagi tugas keputusan kelompok. Next. Metode proses tracing. Model pengambilan keputusan berasal dari penggunaan lensa Brunswick biasanya memiliki kekuatan prediktif yang sangat baik. Memang perbandingan prediksi model persamaan lensa dan keputusannya, pembuat keputusan biasanya menunjukkan bahwa model lensa adalah prediktor yang lebih baik dari hal kepentingan daripada dari siapa model itu berasal. Salah satu alasannya adalah bahwa model lensa statistik menghilangkan banyak kesalahan acak yang menyusup ke penilaian manusia karena hal-hal seperti kelelahan, sakit, atau kurang konsentrasi. Namun, salah satu batasan penting dari pendekatan lensa Brunswick adalah bahwa itu bukan keterangan yang baik tentang bagaimana orang-orang benar membuat keputusan. Next. Meskipun memiliki model yang merupakan prediktor yang baik sangat penting, peneliti dan praktisi juga ingin menjelaskan bagaimana keputusan dibuat. Penjelasan atas keputusan dapat membantu mengungkapkan kelemahan dalam proses pengambilan keputusan yang kemudian dapat dihapus dengan pelatihan dan perbaikan. Perbaikan ini pada gilirannya akan menyebabkan prediksi yang lebih baik dari sebelumnya. Dalam upaya untuk membuat pendekatan langkah bijaksana dalam pengambilan keputusan, beberapa penelitian HJT telah menggunakan pendekatan yang berbeda untuk pemodelan pengambilan keputusan yang disebut proses tracing atau metode verbal protokol. Secara umum, decision tree yang berasal dari proses metode penelusuran adalah deskripsi intuitif yang baik dari proses keputusan. Namun, relatif terhadap Brunswick Lens model, proses metode tracing tidak selalu menjadi prediktor yang baik dari hal kepentingan. Salah satu alasannya untuk ini adalah bahwa pengambilan keputusan sering mengalami kesulitan menjelaskan semua langkah yang mereka lalui. Next. Penilaian probabilistik. Model penilaian probabilistik berguna untuk melihat situasi dalam akuntansi di mana keyakinan awal tentang prediksi atau evaluasi perlu direvisi sekali untuk bukti lebih lanjut agar tersedia. Revisi investor terhadap keputusan investasi sebagai bukti baru mengenai hasil dari gugatan terhadap perusahaan adalah contoh dari situasi ini. Model ini berpendapat bahwa cara normatif yang benar untuk merevisi keyakinan awal dinyatakan sebagai probabilitas subjektif adalah dengan menerapkan teorema Bayes, sebuah prinsip dari teori probabilitas bersyarat. Teorema Bayes menyatakan bahwa revisi probabilitas dalam bukti tambahan sama dengan kepercayaan asli dikalikan dengan jumlah di mana harapan sebelumnya harus direvisi, yaitu oleh keinformatifan atau diagnosa dan data yang baru. Next. Model ini telah diteliti secara luas di bidang psikologi. Sementara model memiliki daya tarik logis tertentu, badan penelitian menunjukkan bahwa pengambilan keputusan manusia bukan statistik intuitif yang baik. Penelitian khusus yang melibatkan akuntan dan auditor umumnya sepakat dengan temuan ini. Next. Studi model lensa bukti. Banyak penelitian telah menggunakan kerangka model lensa untuk memeriksa akurasi prediksi manusia dalam kegagalan bisnis. Tugas ini penting dan realistis bagi orang-orang seperti investor, petugas pinjaman bank, kreditur lain, dan auditor. Secara umum telah diteliti dengan memberikan subjek dengan sejumlah isyarat numerik seluruh kasus berulang dalam keberhasilan dan kegagalan bisnis yang sebenarnya yang diambil dari data arsip. Menggunakan model lensa sebagai alat penelitian dengan cara ini memungkinkan analisis konsistensi dalam memberi penilaian apakah model perilaku manusia dapat memprediksi lebih akurat daripada manusia.
Model of Human Behavior, model perilaku manusia, dikembangkan menggunakan representasi matematis dari pola individu dalam penggunaan isyarat. Next. Next. Libby adalah yang pertama dalam meneliti tugas penilaian kegagalan bisnis dan beberapa studi telah diikuti. Apa yang telah muncul dalam literatur adalah pertanyaan apakah mengungkapkan dengan subjek tingkat aktual kegagalan diperlukan untuk mencapai realisme dalam tugas. Tingkat aktual kegagalan usaha sangat rendah, yaitu kurang dari 5%. Oleh karena itu, subjek membawa ke tugas penilaian harapan bahwa jumlah kasus kegagalan akan marginal. Secara keseluruhan, literatur tentang informasi yang berlebihan telah menghasilkan hasil yang kurang jelas. Salah satu alasan untuk kurangnya hasil yang jelas pada studi yang berbeda adalah bahwa sebagian besar peneliti tidak berusaha untuk menentukan apakah data tambahan yang disediakan benar-benar informatif, yaitu relevan dengan keputusan di tangan. Next. Penelitian literatur secara konsisten menemukan bahwa kedua ahli yang bukan ahli adalah subjek yang percaya diri akan kemampuan mereka dalam tugas-tugas penilaian tertentu. Terlalu percaya ini tampaknya berasal dari 3 faktor. Yang pertama, kecenderungan bagi manusia untuk mencari dan kelebihan bobot umpan balik positif. Yang kedua, terbatasnya sifat umpan balik dalam banyak kasus, misalnya dalam kegagalan atau sulitnya memprediksi keputusan yang tepat untuk tidak meminjamkan jarang dievaluasi. Yang ketiga, variabel saling tergantungan dari tindakan dan hasil, misalnya tindakan pinjaman atau tindakan meminjamkan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan. Selanjutnya, next. Penelitian-penelitian tentang proses penelusuran bukti. Model Brunswick Lens dan penelitian ragam proses penelusuran adalah teknologi yang berbeda dengan tujuan yang sama dari permodelan proses keputusan yang selengkap mungkin. Pernyataan telah dibuat dari perbedaan utama antara kedua model permodelan. Model Brunswick Lens secara implisit memperlakukan proses pengambilan keputusan sebagai kombinasi linear sederhana dari sinyal informasi, sedangkan decision tree, pohon keputusan, berasal dari proses penelusuran yang mengakui sifat langkah demi langkah dalam pengambilan keputusan, di mana isi informasi dari satu bagian data berinteraksi dengan potongan data lainnya. Mayoritas studi yang telah menyelidiki linearitas penilaian pengambilan keputusan menyimpulkan bahwa asumsi kombinasi linear sederhana dan sinyal informasi dibenarkan, tetapi beberapa studi dalam konteks bisnis menemukan bahwa metode proses penelusuran merupakan keuntungan tidak pemodelan untuk mewakili pengambilan keputusan dalam beberapa konteks. Next. Format dan penyajian laporan keuangan. Pada tahun 1976, Libby mengamati bahwa 3 pilihan dasar tersedia untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Pertama, mengubah penyajian dan jumlah informasi. Kedua, mendidik para pengambil keputusan. Dan yang ketiga, mengganti pengambilan keputusan baik dengan model mereka sendiri atau dengan model pembobotan sinyal yang ideal. Mengingat pentingnya saran pertama kepada akuntan, auditor, regulator, dan pembuat standar, secara mengejutkan sedikit penelitian telah dilakukan dalam memastikan format penyajian akuntansi yang ideal. Model lensa berguna dalam membahas isu-isu penyajian laporan keuangan serta analisis penilaian prediktif. Ini memungkinkan analisis akurasi penilaian manusia dalam hal menentukan sejauh mana individu mendeteksi sifat penting dari tugas penelitian dan konsisten menerapkan kebijakan penilaian. Jika perubahan format laporan menghasilkan informasi yang meningkat, salah satu karakteristik di atas, akurasi penilaian manusia harus ditingkatkan. Next. Penelitian probabilitas penilaian bukti. Dalam banyak konteks akuntansi dan terutama dalam audit, tidak ada solusi yang benar dengan penilaian yang dapat dibandingkan untuk menilai akurasi. Salah satu cara untuk mengatasi kekurangan suatu kriteria benchmark yang digunakan untuk menilai kinerja adalah untuk menguji tingkat konsensus mengenai keputusan tertentu di sejumlah pengambilan keputusan. 3 aturan praktis didefinisikan dalam literatur sebagai berikut. Pertama, keterwakilan. Aturan ini menyatakan bahwa ketika menilai kemungkinan bahwa item tertentu berasal dari populasi item tertentu, penilaian orang akan ditentukan oleh sejauh mana item tersebut mewakili populasi item atau kejadian yang dilihat oleh pengambilan keputusan sebagai suatu yang lebih representatif
akan dinilai dan memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk terjadinya dibandingkan item atau kejadian yang kurang representatif. Kedua, ketersediaan. Ketersediaan atau aturan praktis mengacu pada penaksiran probabilitas dari suatu peristiwa berdasarkan peristiwa tersebut masuk ke dalam pikiran. Next. Dan yang ketiga, jangkar dan penyesuaian. Aturan ini mengacu pada proses penilaian umum di mana respon awalnya dihasilkan atau diberikan berfungsi sebagai jangkar dan informasi lain yang digunakan untuk mengatur respon itu. Konsekuensi dari aturan ini adalah kemungkinan tidak cukupnya penyesuaian dalam kaitannya dengan perubahan keadaan. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky Windiana Kirani. Selanjutnya, saya Rizky Windiana Kirani ingin menjelaskan LO3 keterwakilan bukti. Orang yang pertama kali melaporkan keberadaan dari representativeness dan kecenderungan untuk mengabaikan base rates adalah Kahneman dan Tversky. Sejak itu, penelitian di kedua bidang psikologis dan akuntansi telah menyelidiki fenomena tersebut. Bukti yang meyakinkan dalam bahwa hal itu menunjukkan informasi tarif dasar kadang-kadang diabaikan dan kadang-kadang digunakan secara tepat di dalam menentukan probabilitas dari suatu peristiwa. Dalam contoh ini berkaitan dengan penipuan manajemen. Lalu tingkat dasar sangat rendah digunakan. Seperti yang telah diperkirakan, seperti pada contoh sebelumnya, subjek akan memberikan perhatian yang kecil untuk tingkat dasar rendah yang diberikan. Sejak penilaian penulis menekankan tentang implikasi dari hasil ini, namun sejak penilaian audit sering melibatkan tingkat dasar rendah, dampak peristiwa tinggi seperti fraud. Penulis menekankan tentang implikasi dari hasil ini. Namun Holt meragukan pertemuan jauh C dan Biddle memperdebatkan bahwa hal itu adalah pengungkapan masalah mengarah ke efek framing yang telah didorong dari hasil mereka. Lalu ada affability evidence. Ini dasar dari aturan ini adalah penelitian yang didasarkan pada pengambilan dari memori atau konstruksi skenario yang relevan. Contohnya, semakin cepat mengingat masalah atau semakin mudah orang untuk mengingat masalah atau menghasilkan penjelasan tentang suatu peristiwa semakin tinggi kemungkinan terjadi penilaian terjadinya peristiwa. Namun, ini membutuhkan sampel besar dari probabilitas untuk meningkatkan akurasi prediksi. Lalu, Moser memeriksa ketersediaan aturan praktis sehubungan dengan penilaian prediktif investor. Moser menemukan bahwa kelompok pertama subjek membuat prediksi probabilitas yang lebih tinggi mengenai peningkatan keuntungan bagi perusahaan. Keuntungan bagi perusahaan, meskipun tidak ada dasar objektif bagi optimis mereka, dia menyimpulkan bahwa beberapa peristiwa lingkungan mengenai perusahaan tertentu yang menyebabkan liputan berita yang tidak proporsional mungkin sistematis mempengaruhi prediksi penilaian. Lalu penetapan dan penyesuaian bukti. Jause dan Biddle menggunakan kembali praktik auditor sebagai subjek dalam memeriksa efek perubahan dalam sistem pengendalian internal pada perluasan pengujian substantif. Diharapkan bahwa subjek akan menyesuaikan perubahan dalam pengendalian internal dengan menyesuaikan
cakupan audit, tetapi penyesuaian tidak akan cukup sebagai penetapan pada awal pengendalian internal yang akan terjadi. Lalu penilaian ahli dan aturan praktis. Banyak pekerjaan awal dalam memori ahli melibatkan praktisi medis dan master catur. Kemampuan para ahli untuk secara efektif memperluas kapasitas memori mereka dalam situasi yang berkaitan dengan keahlian. Mereka telah menjadi temuan yang konsisten dalam literatur. Sepertinya sekelompok kecil nilai isyarat mengingatkan seperangkat besar isyarat yang terkait dengan prototipe. Penjelasannya terletak pada penggunaan keterwakilan untuk mengenali pola umum dan membawa prototipe ke dalam memori jangka pendek dari memori jangka panjang. Lalu L4, akuntansi dan perilaku. Akuntansi ini hadir sebagai fungsi yang mengatur secara langsung untuk aktivitas-aktivitas individu maupun kelompok. Ada beberapa cara pandang yang berbeda tentang akuntansi, yang mengindikasikan ada beberapa kemungkinan perspektif akuntansi. Isu pertama adalah teknik apakah yang diadopsi dan interpretasi dari sebuah informasi yang dilaporkan. Selain itu, adanya persaingan kepentingan di antara orang-orang yang bervariasi yang memberikan interpretasi terhadap laporan keuangan yang dilaporkan oleh perusahaan. Informasi akuntansi akan memberikan pengaruh terhadap perilaku baik metode yang diadopsi untuk mengukur dan melaporkan informasi serta merespon informasi yang diberitahukan. Menurut Zimmerman, sistem akuntansi adalah komponen fundamental dari sebuah arsitektur organisasi dengan manajer yang secara konstan beradaptasi untuk memastikan struktur terbaik bagi perusahaan. Zimmerman menawarkan dua pengamatan penting tentang faktor yang memengaruhi sistem akuntansi, yaitu yang pertama, sistem akuntansi berubah ketika ada perubahan strategi bisnis perusahaan dan perubahan organisasi lainnya dalam waktu yang bersamaan, khususnya terkait dengan posisi keputusan yang benar dan sistem evaluasi kinerja dan juga reward. Lalu yang kedua, perubahan dalam arsitektur organisasi, termasuk perubahan di dalam sistem akuntansi disebabkan oleh adanya external shock dari teknologi dan pergeseran kondisi pasar. Informasi akuntansi secara signifikan mempengaruhi perilaku individu baik di dalam entitas maupun eksternal. Bagaimanapun, ada pengaruh dua arah untuk individu secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi struktur sistem akuntansi dan pengungkapan informasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia Syahda. Selanjutnya LO5 tentang keterbatasan bar. Next. Peninjauan terhadap bar telah menunjukkan bahwa ada peranan yang besar dari informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Proses informasi yang kompleks menyadarkan bahwa perkembangan penelitian teori-teori dan metode akuntansi saat ini masih belum cukup. BAR memiliki beberapa keterbatasan, yaitu pertama, penelitian pada topik yang sama memberikan hasil yang kontradiktif, sehingga membingungkan saat pengambilan keputusan. Yang kedua, subjek percobaan yang digunakan dalam penelitian tersebut seringkali berbeda dengan real judgment. Yang ketiga, peneliti akuntansi
Yang ketiga, peneliti akuntansi mempertanyakan apakah peraturan harus dipengaruhi oleh hasil penelitian pembuat keputusan baik individu atau tidak. Next. Gambaran umum bar telah menunjukkan bahwa kita telah belajar banyak tentang bagaimana pembuat keputusan yang berbeda menggunakan informasi akuntansi, namun juga mengungkapkan bahwa ada signifikasi yang lebih bagi kita untuk belajar di area ini. Frekuensi antara hasil studi sejenis hanya berarti bahwa pengolahan informasi manusia jauh lebih kompleks daripada pengembangan teori penelitian dan metode saat ini. Keterbatasan bar ini berarti belum mencapai tingkat yang sama dari dominasi dalam literatur akademik saat ini dinikmati oleh pasar modal dan teori keagenan sekolah penelitian. Secara keseluruhan, keterbatasan utama dari bar adalah kurangnya teori tunggal yang mendasari yang membantu dalam penyatuan pertanyaan penelitian beragam dan temuan bar. Berbeda dengan pasar modal dan teori keagenan sekolah penelitian yang telah didasari kegiatan penelitian dan pengembangan teori dalam bidang tertentu dari ekonomi, penelitian bar telah meminjam dari berbagai disiplin ilmu dan konteks, dan tidak memiliki kerangka kerja umum dalam yang mengembangkan generalisasi yang berguna bagi pembuat kebijakan. Terdapat juga tidak ada kemungkinan isyarat pengembangan dari teori semacam itu di masa mendatang. Selanjutnya LO6 tentang isu bagi auditor. Next. Sama seperti penelitian akuntansi, perilaku dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana orang menggunakan dan memproses informasi akuntansi. Penelitian audit perilaku dapat menyelidiki bagaimana auditor melakukan tugas mereka dan membuat penilaian mereka. Penilaian terdahulu dimulai dengan pertanyaan yang cukup jelas. Misalnya itu, apakah pengalaman audit lebih meningkatkan kualitas auditor penilaian? Meskipun kesederhanaan tampak dari pertanyaan ini, para peneliti segera menemukan bahwa jawabannya tidak ada yang pasti. Kinerja auditor bervariasi antara pengaturan dalam cara-cara yang menunjukkan bahwa auditor memiliki kedua pengetahuan umum untuk semua auditor, dan pengetahuan khusus yang diperoleh melalui praktik dan umpan balik dalam domain tertentu atau konteks. Cara untuk menyelidiki independensi auditor adalah dengan cara meneliti reaksi investor untuk informasi tentang auditor. Hasil tersebut sangat penting karena bukti mereka menunjukkan bahwa meskipun auditor independen, pada kenyataannya penampilan independensi bisa terganggu dan harga saham terpengaruh. Next. Selanjutnya, kesimpulan. Behavioral Accounting Research atau BAR, penelitian pasar modal, dan penelitian teori agensi dapat disebut penelitian positif dalam pengertian bahwa mereka dikaitkan dengan menemukan fakta. Terdapat beberapa alasan yang sangat bagus bahwa BAR sangat penting untuk praktisi akuntansi dan yang perlunya dan yang lain seperlunya penelitian yang secara spesifik menguji aktivitas pengambilan keputusan. BAR atau BAR dapat memberikan arti berharga dalam jenis cara yang berbeda-beda pada hasilnya, proses, dan reaksi pengambilan keputusan
pada fakta-fakta atau keterangan informasi yang bermanfaat untuk regulator akuntansi. BAR juga dapat mengarahkan pada efisiensi dalam praktik kerja akuntan dan profesi yang lain. Terdapat 3 metode pendekatan riset yang digunakan dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, The Brunswick-Lins Model, yang kedua, Process Tracing Model, dan yang ketiga, Probabilistic Judgment. Brunswick-Lins Model ini menggunakan persamaan linear dalam membuat model pengambilan keputusan. Pendekatan proses tracing method menggunakan diagram pohon, sedangkan untuk probabilistik dihitung dengan menggunakan teorema Bayes. Penelitian terhadap BAR telah menunjukkan bahwa ada peranan yang besar dari informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Proses informasi yang kompleks menyadarkan kita bahwa perkembangan penelitian teori-teori dan metode akuntansi ini masih sangat cukup. Selanjutnya, informasi akuntansi secara signifikan mempengaruhi perilaku individu, baik di dalam entitas maupun eksternal. Bagaimanapun adanya pengaruh dua arah untuk individu secara langsung dan secara tidak langsung mempengaruhi struktur sistem akuntansi dan pengungkapan informasi. Namun, penelitian ini juga sangat berbeda dalam banyak hal. Misalnya itu penelitian pasar modal, melihat pada tingkat makro dari agregat pasar, sedangkan teori keagenan dan akuntansi perilaku fokus pada tingkat mikro dari manajer dan perusahaan. Penelitian dalam akuntansi perilaku sangat besar dan telah banyak bidang yang berbeda dari aktivitas akuntansi. Sebagai contohnya itu, ketika auditor merencanakan cara mereka akan melakukan audit terhadap klien tertentu. Mereka itu harus menilai seberapa besar risiko yang terkait dengan klien. Untuk semakin tinggi resiko, semakin banyak juga pekerjaan audit yang harus mereka lakukan. Menilai resiko adalah tugas yang sangat kompleks yang dapat memiliki konsekuensi serius bagi auditor jika penilaian yang salah dibuat dan auditor akibatnya melakukan audit yang buruk. Area utama lain BAR ada di bidang akuntansi manajemen. Misalnya itu BAR telah digunakan untuk membantu menggali dan memahami berbagai masalah intensif dan disinsentif yang terkait dengan berbagai jenis proses penganggaran dan bagaimana bentuk organisasi dan sistem akuntansi dapat mempengaruhi perilaku individu dan dalam perusahaan tersebut. Namun, karena ini tercatat pada laporan keuangan, fokus utama pada bab ini yaitu mengandung informasi pada laporan keuangan untuk pengguna eksternal perusahaan. BAR ini berpotensi dapat memberikan informasi yang berguna kepada regulator akuntansi seperti Australian Accounting Standards Board, karena tujuan utama akuntansi adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Anggota AASB terus membahas dengan masalah yang berkaitan dengan metode akuntansi dan jenis pengungkapan yang akan berguna untuk para pengguna laporan keuangan.
Sistem pakar ini dapat digunakan untuk melatih praktisi yang tidak berpengalaman dan untuk melakukan tugas-tugas rutin yang seharusnya mengikat waktu berharga dari staf yang berpengalaman. Selanjutnya ada pengembangan riset akuntansi perilaku. Dan ada penelitian probabilitas penilaian bukti. Dalam banyak konteks akuntansi dan terutama dalam audit, tidak ada solusi yang benar dengan penilaian yang dapat dibandingkan untuk menilai akurasi. Salah satu cara untuk mengatasi kekurangan suatu kriteria benchmark yang digunakan untuk menilai kinerja adalah untuk menguji tingkat konsensus mengenai keputusan tertentu di sejumlah pengambilan keputusan. Aturan ini menyatakan bahwa ketika menilai kemungkinan bahwa item tertentu berasal dari populasi item tertentu, penilaian orang akan ditentukan oleh sejauh mana item tersebut mewakili populasi item atau kejadian yang dilihat oleh pengambil keputusan sebagai sesuatu yang lebih representatif akan dinilai dan memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk terjadinya dibandingkan item atau kejadian yang representatif. Bukti yang meyakinkan dalam hal itu menunjukkan informasi tarif dasar kadang-kadang diabaikan dan kadang-kadang digunakan secara tepat dalam menentukan probabilitas dari suatu peristiwa. Lalu kesimpulannya, behavioral accounting research didefinisikan sebagai studi perilaku akuntan atau perilaku non-akuntan, di mana mereka dipengaruhi oleh fungsi akuntansi dan laporan. Tipe utama BAR dalam area ini yang telah diketahui seperti Human Judgment Theory atau HJT, atau Human Information Processing atau HIP,
dan meliputi pertimbangan dan pembuatan keputusan akuntan dan auditor dan mempengaruhi fungsi output pada penggunaan pembuatan pertimbangan dan keputusan. Pentingnya BAR diantaranya yaitu telah catat pada awal chapter ini bagaimana kelompok penelitian akuntansi yang lain seperti pasar modal dan teori agensi tidak memperlengkapi bagaimana jawaban pertanyaan tentang bagaimana orang-orang menggunakan dan memproses informasi akuntansi. Untuk mengisi kekosongan membutuhkan penelitian yang secara spesifik menguji aktivitas pengambilan keputusan yang menyiapkan atau penyaji, penggunaan, dan auditor informasi akuntansi. Lalu, BAR dapat memberikan arti berharga dalam jenis cara yang berbeda pada hasil, proses, dan reaksi pengambilan keputusan pada fakta-fakta atau keterangan informasi akuntansi dan metode komunikasi. Kita dapat menggunakannya untuk memperbaiki pengambilan keputusan dalam berbagai macam cara. BAR dapat memberikan pertanyaan tentang bagaimana orang-orang menggunakan dan memproses informasi akuntansi. Penelitian auditing keperilakuan dapat memeriksa bagaimana auditor menunjukkan tugas audit dan membuat opini.
Bapak, mohon maaf sebelumnya kami salah nulis. Harusnya ini chapter 13, bukan 14. Maaf ya, Pak.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.